Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari dari kelas 10 DC absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor dan akuator pada mobil. Yang pertama adalah knock sensor atau biasa disebut dengan sensor knocking. Fungsi knock sensor adalah mendeteksi adanya knocking atau detonasi atau pembakaran dini dalam ruang bakar. Cara kerja knock sensor yaitu menggunakan kristal piezoelektrik yang menghasilkan sinyal listrik saat ada getaran. Ketika knocking terdeteksi, sensor mengirim sinyal ke ECU. Peran ECU akan menyesuaikan waktu pengapian agar lebih lambat untuk mencegah kerusakan mesin. Letak knocking sensor biasanya dipasang di blok silinder dekat ruang bakar. Dampaknya jika rusak adalah mesin mengalami knocking yang berkelanjutan dan performa menurun, berpotensi kerusakan piston atau silinder. ACV atau Air Control Valve berfungsi mengontrol jumlah udara yang masuk saat mesin idle atau tidak digas. Cara kerja ACV yaitu saat mesin idle throttle tertutup, ACV membuka jalur bypass untuk membiarkan udara masuk sesuai perintah ECU, menyesuaikan idle RPM. Letak di dekat throttle body. Dampak jika rusak adalah mesin bisa mati mendadak saat idle, RPM tidak stabil, atau idle terlalu tinggi atau rendah. Yang ketiga adalah crankshaft position sensor. Fungsinya adalah menentukan posisi dan kecepatan putaran poros senggol atau crankshaft. Cara kerjanya yaitu membaca sinyal dari roda gigi di poros senggol dan mengubahnya menjadi pulsa listrik yang dikirim ke ECU. Letak crankshaft position sensor adalah di dekat pulley crankshaft atau dalam timing cover. Dampak crankshaft position sensor jika rusak: mesin tidak bisa menyala, mesin mogok, atau timing injeksi dan pengapian jadi tidak tepat. Yang keempat yaitu ISA atau Idle Speed Actuator. Fungsi ISA adalah mengontrol kecepatan idle mesin dengan mengatur aliran udara saat throttle tertutup. Cara kerja ISA yaitu hampir sama dengan ISC, tetapi ISA membuka atau menutup saluran udara tambahan tergantung perintah ECU. Letak ISA terintegrasi dengan throttle body. Dampak jika rusak adalah RPM mesin saat idle bisa naik turun drastis dan mesin bisa mati saat idle. Yang kelima yaitu injektor. Fungsi injektor adalah menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold atau langsung ke ruang bakar. Cara kerja injektor yaitu ECU mengontrol waktu buka tutup injektor berdasarkan data sensor-sensor lain. Tekanan bensin dikendalikan oleh fuel pump dan regulator. Letak injektor menempel pada intake manifold atau langsung ke ruang bakar. Dampak jika rusak yaitu mesin pincang, konsumsi bahan bakar boros, sulit hidup, atau mogok. Yang keenam adalah ISC. Fungsi ISC yaitu menyesuaikan idle RPM dengan membuka jalur udara tambahan ke intake. Cara kerja ISC adalah ketika beban mesin berubah, misalnya masih hidup, ISC akan membuka lebih lebar untuk menjaga idle tetap stabil.
Letak GSC umumnya menyatu dengan throttle body. Dampak jika rusak adalah RPM mesin tidak stabil dan idle terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan yang ketujuh adalah TPS atau Throttle Position Sensor. Fungsi TPS adalah memberikan informasi tentang posisi katup throttle atau gas. Cara kerjanya adalah potensiometer yang mengubah posisi mekanis throttle menjadi sinyal tegangan ke ECU. Letak TPS di poros throttle biasanya menyatu dengan throttle body. Dampak jika rusak adalah akselerasi menjadi lambat, tersendat-sendat, atau mesin tidak responsif saat digas. Nomor 8 adalah map sensor. Fungsi map sensor yaitu mengukur tekanan udara dalam intake manifold. Cara kerja map sensor adalah mengukur tekanan udara dan mengirimkan data ke ECU untuk menghitung jumlah bahan bakar yang ideal. Letak map sensor yaitu dipasang pada intake manifold atau melalui selang vakum. Dampak jika rusak, mesin menjadi boros, tenaga menjadi lemah, idle tidak stabil, atau mesin mati. Nomor 9 adalah CMP sensor atau Camshaft Position Sensor. Fungsi menentukan posisi cross knock atau camshaft, terutama untuk sistem PVT dan pengapian presisi. Cara kerja CMP yaitu seperti CKP, tetapi membaca posisi camshaft untuk menyinkron pembukaan katup dengan pengapian dan injeksi. Letak CMP sensor di kepala silinder dekat timing camshaft. Dampak jika rusak adalah mesin bisa sulit menyala, boros, atau kehilangan tenaga. Nomor 10 yaitu VSV. Fungsi VSV adalah mengontrol aliran vakum untuk sistem-sistem seperti gear, intake manifold run control, atau canister ports. Cara kerjanya, ECU mengaktifkan VSV untuk membuka atau menutup jalur vakum sesuai kondisi kerja mesin. Letak VSV dekat intake manifold atau di jalur vakum. Dampak jika rusak adalah emisi gas buang meningkat, lampu cek engine menyala, atau performa mesin terganggu. Nomor 11 yaitu oksigen sensor atau O2 sensor. Fungsi oksigen sensor adalah mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Cara kerja, sensor ini menghasilkan tegangan berdasarkan perbedaan oksigen antara gas buang dan udara luar. Letak di knalpot sebelum dan sesudah catalytic converter. Dampak jika rusak yaitu campuran bahan bakar bisa terlalu kaya atau terlalu miskin, konsumsi bahan bakar boros, dan emisi tinggi. Nomor 12 yaitu WTS atau Water Temperature Sensor. Fungsi WTS adalah mengukur suhu air pendingin mesin. Cara kerja WTS yaitu sensor ini mengubah suhu air menjadi nilai resistensi yang dikirim sebagai sinyal ke ECU. Letak WTS biasanya di kepala silinder atau dekat termostat. Dampak jika rusak adalah mesin menjadi boros, idle tinggi terus, atau kipas radiator tidak menyala sesuai kebutuhan.
Nomor 13, IATS atau Intake Air Temperature Sensor. Fungsi IATS mengatur suhu udara yang masuk ke mesin. Cara kerja IATS, sensor ini memberikan informasi kepada ECU agar bisa mengatur rasio udara bahan bakar secara optimal sesuai suhu udara. Letak IATS di saluran masuk udara atau menyatu dengan MAV sensor. Dampak IATS jika rusak adalah ECU salah mengatur campuran bahan bakar, mesin menjadi boros, dan tenaga menjadi berkurang. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.